dosen Ulumul Quran dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ramadanillah Hanum Mumtazah, perwakilan dari kelompok 8 yang akan membahas tema munasabah. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dwi Zulfani sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Nur Aisyah sebagai pemateri kedua, yang ketiga ada Lintang Umi Mahfudo sebagai pemateri ketiga, yang keempat ada Dara Ayu Atiar sebagai pemateri keempat, dan yang kelima Ramadanillah Hanum Mumtazah sebagai pemateri kelima dan sekaligus moderator. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk menyampaikan materi pada presentasi kali ini. Dalam Al-Quran, secara bahasa, munasabah memiliki arti kedekatan, sedangkan secara etimologi, munasabah dapat diartikan sebagai al-muqarabah atau kedekatan, al-musyakalah atau keserupaan, dan al-muwafaqah atau kecocokan. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian munasabah. Yang pertama, menurut Asarkasi, munasabah adalah suatu perkara yang dapat dipahami oleh akal. Tatkala dihadapkan kepada akal, maka akal itu akan menerimanya. Yang kedua, menurut Mana Al-Qatan, munasabah adalah aspek yang punya keterikatan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara ayat satu dengan ayat lain dalam banyak ayat, atau antara surat dengan surat lain di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Yang terakhir, menurut Al-Bikai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik dengan ayat atau surat dengan surat. Selanjutnya, mengenai teori dasar munasabah Al-Quran. Teori munasabah Al-Quran pertama kali diperkenalkan oleh Al-Imam Abu Bakar An-Naisaburi, di mana beliau menjelaskan teori ini pada awal abad keempat Hijriah, yang berangkat dari keyakinan bahwa tartib mushaf Utsmani bersifat tauqifi dan tanpa ada unsur ijtihad di dalamnya. Cara mengetahui munasabah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui munasabah. 1. Harus mengetahui tujuan pembahasan surat yang menjadi objek pencarian. 2. Memperhatikan uraian ayat-ayat tersebut apakah sesuai dengan tujuan pembahasan. Yang ketiga, menentukan tingkatan uraian-uraian itu apakah ada hubungannya atau tidak. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Hendaknya memperhatikan ungkapan bahasanya apakah sudah benar dan tidak berlebihan. Macam-macam munasabah. Macam-macam munasabah antara lain ada yang pertama, hubungan antara suatu surat dengan surat berikutnya. 2. Hubungan antara satu ayat dengan ayat lain. 3. Hubungan antara nama surat dengan isi atau tujuan surat. 4. Hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. 5. Hubungan antara kalimat lain dengan satu ayat. 6. Hubungan antara fasilah dengan isi ayat. Dan 7. Hubungan antara penutup surat dengan surat berikutnya. Pembagian zaman ilmu munasabah. Yang pertama, ilmu munasabah pada era salaf al-soleh. Ilmu munasabah sudah ada dalam pertuturan dan pemikiran bangsa Arab yang bermula dari era Rasulullah dan generasi pertama kaum muslimin. Hal ini dibuktikan pada tahun ke-10 Hijriah, yaitu pada saat Rasulullah menunaikan ibadah haji dan menunjukkan tata cara sa'i yang bermula dari Bukit Shafa dan berakhir di Bukit Marwah. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 158 yang bermaksud, sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar agama Allah. Maka Rasulullah bersabda, aku mulakan apa yang dimulakan Allah, dan Allah menyebut dahulu Shafa. Dari periwayatan hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri sudah memberi perhatian kepada apa yang dimulakan dan apa yang dikemudiankan dalam Al-Quran. Yang kedua, ilmu munasabah selepas era salaf al-soleh.
Pada masa ini, ilmu munasabah muncul sebagai sebuah disiplin ilmu yang khusus. Masa ini dikenal pada peringkat awal kelahirannya, yaitu hubungan ayat-ayat atau tertib ayat-ayat. Al-Syahrabani mengatakan bahwa individu pertama yang mencetuskan ilmu munasabah yaitu Abu Bakar Al-Naisaburi di Baghdad. Ada pula yang berpandangan bahwa individu pertama yang melahirkan ilmu munasabah yaitu Abu Bakar Ibnu Al-Arabi yang menghasilkan kitab bertajuk Tartib Al-Quran. Ilmu munasabah dan kesatuan tema di era modern. Para ulama sekitar kurun waktu 14 Hijriah melakukan pematangan terhadap ilmu munasabah. Salah satunya adalah Abdul Hamid Al-Farahi dengan kitabnya yang bertajuk Dalail An-Nizam. Al-Farahi sangat terkehadapan terhadap karyanya ini, sehingga beliau membicarakan mengenai kesatuan tema surah, keunikan setiap surah, maupun hubungan antara satu surah dengan surah lainnya. Menerusi karya tafsirnya bertajuk Tafsir Nizam Al-Quran wa Ta'wil Al-Furqan bil Al-Furqan, ini terdapat perkataan Nizam Al-Quran, yang dimana baginya munasabah boleh berlaku antara ayat dengan ayat, namun nizam lebih luas dari aspek hubungan, karena ia menyentuh ketelitian susunan dan kesatuan ucapan Allah dalam Al-Quran dari awal hingga akhir. Selanjutnya, pada masa ini dilanjutkan oleh tokoh-tokoh penerus yang lainnya. Peranan munasabah dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Penguasaan terhadap ilmu munasabah akan menentukan tingkat dan mutu kebalagahan dan konteks kalimat antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana tidak, korelasi antar ayat akan menjadikan keutuhan yang indah dalam sebuah Al-Quran, yang jika dipenggal keindahannya akan hilang. Di sini jelas bahwa pengetahuan tentang munasabah dapat memudahkan orang dalam memahami makna ayat atau surat Al-Quran secara utuh. Adanya penafsiran yang sepenggal-sepenggal terhadap ayat-ayat Al-Quran akan mengakibatkan penyimpangan dan keliruan dalam penafsiran. Kegunaan mempelajari munasabah yang pertama yaitu dapat menepis anggapan sebagian orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan levelasi antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Yang kedua, mengetahui persambungan atau hubungan korelasi antara bagian Al-Quran, baik antar kalimat ataupun antar ayat maupun antar surat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan tentang kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Yang ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkatan kebalaghahan bahasa Al-Quran dalam konteks kalimat-kalimatnya, yang satu dengan yang lainnya berkorelasi, serta persesuaian antara ayat atau surat yang satu surat dengan yang lainnya. 4. Dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran serta lebih tepat dan akurat setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat ayat-ayat yang lainnya. Semua materi telah kami sampaikan, mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bermanfaat. Saya perwakilan dari kelompok 8 meminta maaf jika mempunyai banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.